Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Bina SMP 1/20 Pondok Selatan, Bapak Haji Parman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD SMP 1/20 Pondok Selatan. Pertama-tama adalah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita kembali kumpul di aula SMP 1/20 Pondok Selatan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Bapak Taufik Akbar SPD GR. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023, yang mana dalam salah satu modulnya itu adalah kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara dalam kegiatan ini adalah yang pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Bina SMP 1/20 Selatan, Bapak Haji Parman. Kemudian yang berikutnya adalah presentasi diseminasi oleh CGP atas nama Pak Taufik Akbar. Kemudian yang berikutnya doa, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini tentunya banyak hal yang harus kita cermati bersama, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mesti kita terapkan dan kita biasakan untuk dilakukan oleh setiap siswa dalam sekolah kita ini. Nah, sebagaimana yang mesti kita lakukan, diantaranya adalah membuat suatu aturan tentunya dalam hal ini adalah tata tertib sekolah. Kemudian dalam tata tertib sekolah itu tentunya di situ sudah ada hal-hal yang mesti dilakukan oleh siswa. Nah, hal itulah yang kiranya menjadi topik bahasan kita pada siang hari ini terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Untuk menjelaskan nanti Bapak CGP kita, Pak Taufik Akbar, akan menjelaskan secara detail kegiatan ini. Saya kira untuk sambutan dari saya cukup sekian, dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Bina, Bapak Haji Parman Sumarman SPD, sekaligus kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada kami guru SD SMP 1/20, khususnya kepada Bapak Taufik Akbar selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Haji Parman Sumarman SPD. Yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP 1/20 yang saya hormati, Ibu Bapak Guru Satu SMP SD Negeri 20 yang sama-sama
siang hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan positif, yaitu kegiatan diseminasi aksi baik atau budaya baik berkaitan dengan tugas salah satu calon guru besar angkatan 9 atas nama Pak Taufik Iqbal. Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif yang tertera juga dalam kegiatan akreditasi. Ya, salah satunya adalah kegiatan diseminasi. Nah, ini semua difasilitasi oleh semua di sekolah dengan menyediakan keuangan, menyediakan hal yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyimak pembahasan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang mudah-mudahan ya, kita semua ini bisa mendapatkan hal baiknya atau bisa kita meniru, kita melaksanakan sebuah kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang merupakan tugas dari calon guru penggerak yang nantinya ini bisa memotivasi seluruh guru di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti ini yang sudah mendaftar Pak Samin, ya mudah-mudahan nanti juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan masukan atau itu harus didiskriminasikan. Jadi kita harusnya apapun misalnya kita ingin melaksanakan kita melaksanakan workshop, ya nanti kita didiskriminasikan supaya teman-teman tahu apa yang dilaksanakan pada saat kita melaksanakan kegiatan itu. Sehingga walaupun teman-teman tidak melaksanakan kegiatan itu, tapi sudah mendapatkan ilmunya. Nah, begitu juga dengan hal ini. Jadi walaupun kita ini tidak melaksanakan, mungkin kita belum lolos sebagai guru yang calon guru penggerak, tetapi kita sudah tahu ilmunya apa yang dilakukan oleh calon guru. Mari kita bersama-sama mendukung apa yang menjadi kegiatan, karena ini semua adalah meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru. Nah, ini akan menjadi bekal jawaban kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa terus menerus ya, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan potensi kita, sehingga kita akan menjadi yang diharapkan kita menjadi guru yang profesional, guru yang sempurna. Itu sebenarnya. Walaupun saya pada kesempatan ini mungkin tidak bisa mengikuti secara keseluruhan karena kami harus bergeser dari tempat sekolah pembinaan berikutnya, ya. Tapi mudah-mudahan mari kita bersama-sama setidaknya kita mendapatkan ilmu yang baik berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan bisa menjadi motivasi buat kami semua, khusus buat saudara kita Bapak Taufik Iqbal selaku CIV angkatan 9. Selanjutnya adalah pemaparan tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Taufik Iqbal SPDI. Pada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, juga kesempatan untuk sama-sama kita berada di kantor
SMP Sata Bulu Sulawesi Selatan dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah sebentar akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan seluruh rekan-rekan guru baik SD maupun SMP telah membersamai kegiatan diseminasi ini sehingga tugas saya dalam menyampaikan diseminasi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas tadi sudah sempat memberikan kita penguatan-penguatan positif yang insya Allah jadi bekal kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini di kegiatan diseminasi pada prinsipnya bukan berarti saya mau menggurui atau misalnya seakan-akan saya yang paling hebat atau bagaimana, tetapi saya hanya bertugas untuk menyampaikan konsep-konsep ini. Adapun pengalaman dan lain sebagainya Bapak Ibu sudah temukan sendiri di lapangan. Oleh karenanya sekali lagi atensi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan guru sudah berkenan meluangkan waktu. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, coba kita berdiri dulu teman-teman guru. Kita berdiri dulu. Pak Kais, pengawas ya, apa dulu? Tidak ya, ya teman-teman guru, sebelum saya menyampaikan materi ini supaya kita tidak ada tegang atau apa, ya kita ada sedikit bukan permainan tapi deskripsi biasa, ya. Kalau ya bergerak bawa tangannya kemudian bergerak angkat tangan di satu kemudian bergerak sebentar, ya. Kemudian menggerakkan ibu bergerak ke depan kemudian membuat gerakan tangan seperti ini. Ya, bisa bergerak. Ya, ini adalah semua yang bukan prinsip utama dalam bergerak. Jadi mudah-mudahan insya Allah pasti ada yang akan menyusul angkatan sebelah. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kembali karena tadi mungkin di kelas sedikit ada kegantengan. Ya, maksud aku bagaimana? Pada kesempatan ini mudah-mudahan sudah apa rasa capek atau grogi itu sudah tidak muncul lagi. Oke, Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan yang saya lakukan dalam rangkaian memenuhi kebutuhan hasil saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, oleh karenanya ini agak sedikit menyita waktu karena pada petunjuk asliatan itu harus dilakukan selama 60 sampai 120 menit. Tetapi nanti kita efisienkan waktu, ya, apakah kita laksanakan 60 menit atau 70 menit. Saya kira itu karena memang ada panjang durasinya, materinya banyak padat. Oke. Baik, sebelum saya masuk ke materi inti, Bapak Ibu siapkan pulpen sama kertasnya. Gimana Bapak Ibu sudah siap? Iya. Jadi kegiatan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Misalnya Ibu Rufian sama Ibu Nurpai. Kemudian Ibu Asliani sama Pak Yusmi, Ibu Eni sama Ibu Siti Kasri. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, ya, ada kegiatan atau pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Judulnya adalah cobalah buka. Instruksinya
Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda dengan cara menghati, menyuap, merayu, dan lain sebagainya. Apapun cara yang dilakukan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, kertas yang saya siapkan tadi, Ibu Bapak tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam diri Anda, dan kemudian Bapak Ibu mencoba mempertahankan itu. Ya, jadi silakan ditulis. Nanti sebentar pergantian. Sebastian, Ya, silakan. Biar nanti sebentar Bapak Ibu boleh balik sama Bu Eni. Ya, oke, sudah. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya. Jadi silakan misalnya Ibu Guru Siti Natria, kemudian Bu Eni. Siapa? Terserah siapa? Apakah Bu Eni A, si A atau Ibu Siti Natria si B? Silakan dengan caranya masing-masing untuk membuka kepalan temannya, untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam tangan temannya dengan berbagai cara. Ya, jadi silakan 1, 2, 3. Ya, sudah cukup waktunya 30 detik saja. Silakan dari sini Ibu Siti Natria bersama Ibu Emi untuk menyampaikan tentang hasil kepalan tangan dari itu. Apakah bersedia untuk membuka atau tidak bersedia untuk membuka? Apa alasannya? Berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan tadi, saya ingin berpikir sebagai A yang mengepalkan. Jadi di sini Ibu Eni tidak bisa membuka kepala tangan saya dengan sekuat apapun, dengan cara apapun yang tidak bisa membuka kepala tangan saya, karena saya tidak menginginkan hal itu bisa mengambil apa yang saya dalam itu. Jadi saya pertahankan dengan apa namanya kekuatan saya. Alasannya kenapa? Karena barang ini atau benda ini sangat berarti dalam keseharian saya. Apalagi kalau saya sedang di sekolah dengan keadaan dan kondisi kita di sekolah sekarang ini yang tidak ada apa namanya kantin. Jadi benda ini saya pertahankan sekali karena saat setiap detik mungkin bisa dikata ada di tas saya itu. Terima kasih. Ya. Oke, reaksi dulu. Ya, silakan Bu Ibu dengan memberikan tanggapan. Beliau mengambil dari katakan sepertinya itu barang itu sangat berarti buat beliau. Oke, kasih. Reaksi dulu. Oke. Selanjutnya dari sisi kiri saya. Siapa yang berkesempatan untuk silakan. Pandangan saya tadi Ibu Nurbae berusaha mengambil apa yang saya genggam, tapi saya tidak berkesempatan karena yang tergenggam ini sangat berarti bagi saya, bagi hidup saya. Siapapun itu tidak bisa untuk memilikinya. Jadi
Jadi apa yang saya miliki itu tetap saya pertahankan. Apapun itu resikonya nanti. Terima kasih. Oke, terus. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menyampaikan hasil daripada coba lakukan. Nah, timbul pertanyaan di sini. Timbul pertanyaan dari kegiatan coba lakukan tadi, baik antara si A dan si B atau antara si D dan si A, siapa sebenarnya yang memegang posisi kontrol yang paling kuat? Siapa sebenarnya yang memegang posisi kontrol untuk membuka atau menutup? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Saya Pak. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya lihat dari kedua kelompok tadi misalnya, ia memegang kontrol ya. Itu adalah kelompok A. Kenapa? Sesuai apa yang dia pertahankan, barang yang tidak bisa membuka di kelompok B, kelompok A, tidak bisa karena apa? Segala apapun dia tetap pertahankan karena seakan-akan yang dia pertahankan itu adalah sangat-sangat berharga bagi dirinya. Sehingga saya menyimpulkan untuk kesimpulan saya pribadi bahwa yang sangat mengalihkan ekonomi itu adalah A. Terima kasih Pak. Oke, beri aplaus sama Pak Diki. Luar biasa, ya. Oke, terima kasih. Jadi yang memiliki peran kontrol di sini adalah si A tadi. Jadi kontrol itu datangnya dari kita sendiri. Kekuatan itu datangnya dari kita sendiri. Walaupun orang lain mencoba untuk menyogong, walaupun orang lain mencoba untuk merayu, walaupun orang lain mencoba untuk menakut-nakuti atau menghari, tetap motivasi itu atau kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Tergantung pada kebutuhan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Ya, terima kasih Pak Asli. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk mencoba buka. Oke, coba kita perhatikan di slide ini. Tapi sebelum kita ke slide ini, coba Bapak Ibu ketika saya berucap sekolah, Bapak Ibu katakan rumah kita. Bisa kira? Ya. Sekolah. Ya, aslinya kompak. Sekolah. Ya, sekolah rumah kita. Jadi di slide itu Bapak Ibu coba diperhatikan bahwa tujuan pendidikan. Di sana ada gambar Bapak pendidikan kita, kayak Dewata. Menurut beliau bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Prinsipnya bahwa guru berkewajiban untuk menuntun, jadi berkewajiban untuk menuntun tumbuh kembang anak. Bukan kita menuntut, oh ini kita harus pintar matematika, tapi ternyata anak itu tidak berbakat di matematika, maka dia cari bakat yang lain atau minat yang lain. Nah, ini yang saya maksudkan. Tidak boleh kita memaksakan, karena pada prinsipnya tadi itu beliau pakai jarum batang atau pemilik kita sudah menyampaikan bahwa tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut mereka untuk bisa berbuat yang terbaik. Yang penting kewajiban kita laksanakan secara maksimal. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa arti kata budaya sesuai dengan judul tadi, budaya bersih? Jadi budaya itu adalah kegiatan atau pola cara hidup untuk terus berkembang dan sekelompok orang dan diperlukan pada generasi berikutnya. Jadi budaya itu adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus terus-menerus. Misalnya saya kasih contoh. Di sekolah ini kita punya budaya positif. Misalnya 5S.
salam, sapa, sopan dan santun. Nah, jika ini berkembang di dalam sekolah kita secara terus-menerus, maka akan terwakili dengan anak-anak kita berikutnya ataupun guru pada saat itu kita semua mengajar di sekolah ini. Itu adalah budaya, tapi sifatnya positif. Sifatnya positif. Nah, jika dikaitkan dengan dua kata ini, budaya positif, maka budaya positif di sekolah yaitu nilai dalam kegiatan sekolah yang berpihak pada murid, yang pada prinsipnya akan berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan dari budaya positif di sekolah itu. Yang diharapkan itu adalah tumbuh kembangnya anak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi oleh karena itu di sekolah kita ini banyak budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan dan sudah ada yang sementara berlangsung. Ya, misalnya budaya positif itu datang guru datang di awal atau guru dari pulang di akhir misalnya. Maka budaya positif itu harus kita tumbuh kembangkan. Mulai dari sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Tapi setelah saya ini kita melihat di lingkungan sekolah kita, ya alhamdulillah budaya positif itu sudah berkembang begitu baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dia konsep utama budaya positif. Ini ada banyak 1 sampai 8. Kalau ini kita kupas lebih jauh, maka pasti anak-anak kita cukup lama. Dimulai dari perubahan peran belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kewajiban universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi perilaku, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Jadi kalau kita mau maksimal, ya 3 jam sudah selesai. Tapi kita efektifkan waktu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya di slide itu coba kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Nah, di sana disampaikan bahwa dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan bercita dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu ya, Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu harus kita tumbuhkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ya. Karena sekolah ini adalah rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Oleh karenanya yang merawat atau menjaga sekolah ini adalah semua komponen sekolah, mulai dari guru, orang tua, kemudian anak-anak yang berada di sekolah dimaksud. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ini, jadi yang patut kita lakukan adalah anak-anak masuk ke sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar. Kemudian mereka merasa bahwa di sekolah itu selain itu belajar, semua itu adalah tempat yang paling aman. Di antara tempat-tempat yang lain. Jadi selain di luar, sekolah itu adalah tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Oleh karenanya, yang akan menciptakan ini semua adalah kita semua, yang merupakan teladan dari murid-murid kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Jadi disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih? Semangat. Oke, lanjut ya. Di situ ada konsepnya adalah teori kontrol. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dari dokter yang menjelaskan. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu apa ini? Ya, apa yang dimaksud dengan ilusi? Coba Pak Guru. Iya. Ilusi ya. Pertama yang halusinasi. Jadi
Terima kasih. Oke, jadi keinginan tadi Pak Haji sampaikan bahwa keinginan yang ingin diterapkan tapi tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi ilusi ini kita membayangkan sesuatu hal, ya, kita membayangkan sesuatu hal, dan kemudian ternyata sesuatu hal itu bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu punya ilusi dalam diri bahwa saya bisa mengontrol siswa, saya bisa mengontrol murid. Tetapi pada prinsipnya bahwa di kegiatan keluarga kita tadi yang pertama tadi di pertanyaan kegiatan keluarga yang mempunyai posisi pengelola untuk menggunakan itu adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang saya mau sampaikan bahwa ilusi guru untuk mengontrol murid itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan karena kenapa? Ternyata yang bisa mengontrol orang tersebut atau murid tersebut atau individu tersebut adalah murid itu sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Maka yang mampu menggerakkan itu adalah motivasi sendiri dari dalam diri. Ya, jadi terkadang kita beberapa bahwa saya bisa mengontrol si patran saya untuk tidak berbuat salah. Tapi ternyata tidak. Apa yang dilakukan mungkin ada dasar pertimbangannya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan dan apa dasar yang dilakukan itu contoh. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dalam bermanfaat. Wah, kita guru mengatakan apa yang saya sampaikan tadi mungkin yang bersangkutan para atau siapa, sudah menjadi perbuatan positif buat dia. Ternyata besok dia berulang lagi kegiatan negatifnya. Nah, itu tadi yang saya katakan di awal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun mengatakan karakter. Kita ini guru, kalau kita mengkritik atau membuat merasa bersalah murid kita sudah bangga. Termasuk saya selama ini keliru ternyata di dalam melakukan suatu tindakan pada hal itu. Seharusnya bahwa itu tidak terlalu efektif dan tidak terlalu bermanfaat. Yang ada mereka hanya merasa dirinya dikritikkan, merasa dirinya bahwa tidak ada yang perhatian kepada dia. Kita kembali tadi bahwa sekolah itu tempat yang paling nyaman untuk siswa. Makanya menceritakan kita semua. Nah, jadi ilusi tentang bahwa kita tidak buat yang kita berikan kepada siswa itu bisa kita ubah perlahan. Harus ada motivasi dari siswa itu sendiri. Oke, lanjut yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa. Kita sebagai guru merasa percaya bahwa saya bisa melaksanakan si alam untuk bertindak sesuai keinginan saya atau sesuai keinginan guru. Tidak bisa seperti itu ternyata. Bahwa kita sebagai guru tidak bisa kita paksakan. Alam besok kamu harus berubah. Hari ini saya tidak, hari ini saya proses, besok kamu harus berubah. Tidak bisa ternyata. Kalau bukan atas dasar dari dalam diri anak yang bersangkutan. Dan itu sebenarnya nanti akan kita lihat satu persatu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Lanjut ya. Ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam pendekatan stimulus respon dan teori kontrol bisa ada diskonsepsi atau perbedaan. Yang pertama bahwa realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing murid kita itu berbeda. Kalau misalnya patran ketika proses pembelajaran dia menginginkan bahwa kita harus mengambil video pelajaran, maka kita harus paham ternyata cara belajar yang dia inginkan adalah
mungkin lewat tadi itu video, ya, visual yang kita lakukan. Oh ternyata si siapa lagi? Otak cara belajarnya karena sama yang saya kasih informasi, ya memang harus berkah ya cara belajarnya. Ternyata perkataan itu terdapat dalam gaya belajar yang kinestetik. Ada juga yang cuma bisa melihat gambar, ya, kemudian dia bisa belajar lagi. Itu harus kita katakan. Tergantung dari hasil asesmen yang ada. Oke, kemudian kita mencoba dua orang berpandangan sama yang kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang pasti punya sudut pandang yang berbeda dan bisa kita samakan. Jadi sudut pandang A dan B itu pasti berbeda. Oleh karena kita sebagai guru harus memahami karakteristik siswa kita. Jadi tidak bisa kita samakan dalam hal memberikan pembelajaran pelajaran. Kemudian di situ ada pihak guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian guru dari kontrol semua pihak memiliki tujuan. Ya, misalnya begini. Jadi semua pihak guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Hari ini misalnya Alan melakukan suatu kesalahan. Ternyata besok lagi berulang. Jadi kita guru hanya mampu melihat kesalahan saja. Ternyata itu keliru. Cara pendekatan itu seharusnya apa yang dilakukan yaitu semua pihak memiliki tujuan. Si Alan tadi mungkin setelah melakukan suatu kesalahan ada mungkin tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia capai. Oleh karenanya dia melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang. Di buku orang ini sudah banyak namanya, tapi tidak pernah berubah. Karena kenapa? Karena ternyata kita mengenang siswa kita kita bahwa ketika dia punya masalah maka itu adalah hal yang paling negatif. Ternyata ada hal positif yang kita patut untuk ketahui siswa kita. Makanya di hasil survei yang ditulis Ibu Nasiriyah kalau tidak salah, kemudian Ibu Hasian bahwa otoriter itu harus mengurangi kekerasan, tidak boleh melakukan hukuman. Iya, memang betul. Selama ini saya keliru dalam melakukan tindakan-tindakan positif anak-anak setelah belajar pada kegiatan program perubahan ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan besok-besok pernyataan kelas 12 dan seterusnya Bapak Ibu bisa bersama-sama saya untuk kita bisa belajar bersama pada kegiatan program. Lanjut Bapak Ibu, lanjutkan ini. Nanti ya. Nah, Bapak Ibu, coba menurut Bapak Ibu, penelitian di sini apa? Penelitian di sini yang selama ini kita terapkan, yang selama ini yang ada di kita bahwa di sini itu seperti apa? Ya. Siapa yang bisa memberi komentar? Coba bahasan. Baik. Ini tentang disiplin positif. Ya. Kalau disiplinnya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi sebagai pendidik, disiplin ini hari-hari kita menerapkan. Yang jadi pertanyaannya disiplin positifnya. Positifnya ini yang seperti apa? Nah, menurut saya positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses menumbuhkan itunya, yang disiplinnya itu. Kalau disiplinnya yang sering kita terapkan ke anak-anak, tentu ini mudah saja. Kenapa? Kita hanya tinggal menyampaikan. Kalian harus ini dan itu. Dan itu gampang sekali. Nah, yang jadi agak berat mungkin itu ya dari dalam diri kita. Bagaimana kita menemukan disiplin sebelum kita menyampaikan ke anak-anak. Saya kira sementara itu terima kasih.
Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa disiplin itu adalah suatu proses di mana kita mengendaki sesuatu agar sesuai dengan kehendak kita. Ternyata disiplin itu sendiri adalah sebuah kegiatan belajar. Jadi ternyata disiplin itu sendiri adalah sebuah kegiatan belajar. Saya berikan ilustrasi atau contoh, misalnya anak-anak kita datang terlambat, masih jauh kita sudah marah. Nah, kenapa benar terlambat? Ini sudah jam berapa ini? Lantas kemudian kita memberikan sebuah hukuman. Ternyata bukan itu yang dicari oleh anak-anak kita. Dari hasil perlambatan itu kita mencoba memberikan sebuah hukuman bahwa disiplin itu mereka setahunya bahwa harus akan sesuai tepat waktu, itu disiplin. Kemudian masuk kelas, kemudian membersihkan. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu sendiri adalah kegiatan dari proses sebuah pelajaran. Disiplin itu adalah belajar. Dan hasil kesalahan yang ada, kemudian dia menentukan atau menentukan sendiri nilai-nilai pesan yang ada dalam kegiatan tadi. Yang tadi kegiatan yang negatif setelah berubah menjadi kegiatan positif. Ketika kegiatan terlambat, maka coba kita asesmen apa yang terjadi pada diri. Maka secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kita benar belajar untuk mengetahui akan melakukan sesuatu tersebut. Itu dia. Jadi sepanjang orang kita mau sistem itu, dalam waktu dan sebagainya. Ternyata dalam teori kontrol ini sampaikan bahwa sistem itu harus belajar. Ya, agak bersabar apa ini ya? Ya, lanjut. Jadi nilai kewajiban ini besar. Jadi Bapak Ibu, nilai kewajiban ini besar itu bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai seperti ini. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kewajiban universal itu kita kaitkan kepada profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan kepada profil pelajar Pancasila. Di mana di situ ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, menerapkan berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai besar yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri siswa atau di sekolah itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah realitas bahwa setiap orang berbeda. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini kita harus pandai melihat atau pandai melihat tentang kebutuhan dasar yang sesungguhnya ingin dipenuhi oleh siswa kita. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh siswa kita. Jadi kalau kebutuhan dasar yang ini terpenuhi, berarti ya bisa kita katakan bahwa nilai positif di lingkungan sekolah itu pasti terbentuk di dalam sendiri. Ini tentang nilai positif. Kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang di awal tadi pada saat kegiatan sekolah buka ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Bisa saya jelaskan bahwa motivasi intrinsik itu adalah berawal dari diri siswa itu sendiri atau dari kita sendiri. Motivasinya datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yang pertama untuk menjalani kenyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Misalnya saya berikan contoh, saya sebagai guru, kemudian murid saya, misalnya si Pak tadi datang terlambat, ya, kemudian besok ternyata dia datang tidak terlambat, sudah mulai berubah, ternyata perubahannya besok lagi dia masih terlambat. Kenapa? Karena motivasinya ternyata bukan dari dirinya, datangnya dari Pak Guru, dari gurunya, sehingga dapat
berulang. Nah, supaya kalian tidak dihukum oleh gurunya, maka besok cepat datang ke sekolah karena sudah jam berapa. Nanti saya dihukum oleh satu atau sama pasaran atau sama guru. Itu karena tidak motivasi dari orang lain. Seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya dia harus tumbuh lagi dalam dirinya. Menyadari ada nilai-nilai universal yang ada di situ. Misalnya kalau kita dalam rapat, berarti ada nilai universal yang disebut dengan disiplin. Itu yang tidak sadari. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu contoh, di kelas ada siswa yang pintar, ada siswa yang kurang dalam hal memahami materi. Ketika dia menjawab, ketika kita kasih pertanyaan, dia menjawab cepat. Ternyata ketika dia menjawab cepat, gurunya juga spontan memberi berat-berat. Berat-berat. Karena sedang menjawab pertanyaan guru atau bapak. Ternyata itu keliru. Ya. Dia berbuat hanya untuk mendapatkan imbalan. Besok-besok bapak ibu lama kalau berat kebutuhannya, dia akan bilang, ini guru, apa yang kita berat-berat. Saya sudah menjawab pertanyaan itu, jadi saya kita berat-berat. Nah, itu karena kenapa? Motivasinya dari kita, bukan dari diri. Cuma pada saat itu, ketika saya dalam menjawab benar atau bagaimana, maka kita menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ih, bagus itu kerjaannya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, gitu. Sehingga yang lain juga akan merasa, oh iya, ternyata akan dipuji selama yang seperti itu. Tidak perlu hadiah, perlu. Itu yang keliru kita selalu. Oke, jadi selanjutnya. Nah, kita disuruh untuk bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Selama ini, dari saya sendiri saja, saya selalu menerapkan yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, padahal ada yang terbaik, yaitu restitusi. Jadi hukuman apa itu Bapak Ibu? Hukuman itu ternyata tidak terencana, tiba-tiba. Sini kamu. Kenapa? Ini ambil satu warna putih lagi. Ini warna seperti kamu. Tidak terencana, tiba-tiba. Besok ternyata tidak kasih warna lagi bajunya. Kamu kenapa kasih warna baju? Itu tiba-tiba. Tak hukum lagi dia. Kamu lari supaya apa yang kita pilih dilakukan. Keliru ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dibangun. Jadi dia tidak tahu pada saat dia berbuat salah, dia tidak tahu apa yang dia dapatkan ini. Pasti dimarahi dan sebagainya. Karena yang membuat hukuman itu dari kita sendiri yang menciptakan anak tidak pernah dibangun. Kemudian yang ketiga, bersifat terarah. Yang menghukum itu atau membuat anak itu dari gurunya saja. Siswanya benar-benar tahu ini adalah dari mana. Tiba-tiba saya dihukum, tiba-tiba saya dikasih diculik atau dimarahi dan sebagainya. Supaya satu arah. Kemudian ternyata berupa hukuman itu ada namanya hukuman fisik. Hukuman fisik itu ada yang memberikan suatu reaksi, memberikan suatu sanggahan atau pembelaan, tiba-tiba kita salah hukum dia. Saya ambil buku kalau saya tempel di kepalanya atau saya diculik. Ternyata itu keliru sekali Bapak Ibu. Yang saya lakukan itu seperti itu. Begitu juga mungkin teman-teman. Tapi kali saya lihat tidak di dalam teman-teman. Ternyata setelah belajar ini, memang itu keliru. Kemudian ada namanya teman psikis. Psikis itu dia punya kejiwaannya, pikirannya, hatinya yang kita sakiti. Kamu rasa mau apa? Kamu setan dan sebagainya. Itu bukan psikis itu. Kamu bosan. Itu saya Bapak Ibu. Ini bisa tidak membuka kita sekarang untuk berbuat. Tidak ada yang berkembang. Yang ada kita hanya menderita dia. Kita menderita terus sekarang anak itu tidak akan berubah, sekarang anak itu tidak ada potensinya. Kita sedang menjalankan. Kalau tidak ada merah, pewas itu bodoh. Nah itu yang seperti ini yang keliru ternyata. Hukuman ini yang perlu kita hindari. Oke, berikut ada yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu ini agar baik kepada hukuman.
konsekuensi itu rencana disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian guru serang memonitor murid. Ini adalah bagian dari hukuman, tapi bukan solusi yang ya. Memang disepakati rencana, tapi seakan-akan hukuman atau aturan itu hanya dari guru itu sendiri atau sebagainya. Murid tetap tidak nyaman. Seakan-akan anak-anak dimonitor. Alam, mata, dia berbuat salah. Jadi mereka kalau berjalan atau bertindak, mereka takut, tetap takut. Karena merasa di mata-mata yang diberinya. Jadi tadi saya motivasi diri saya yang dibangun. Kemudian ada yang ketiga, restitusi. Restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses formatif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di restitusi namanya. Nanti sebentar ada slide tentang restitusi. Jadi di restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan kita memperbaiki kesalahannya. Biarkan siswa itu sendiri yang menemukan kesalahannya lewat proses restitusi atau lewat proses ketiga restitusi. Nanti kita lihat sebentar. Ya, ini posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian yang bagian D membuat merasa bersalah, kemudian bagian C teman, kemudian D pemantau, dan terakhir manajer. Bapak Ibu berdasarkan posisi kontrol guru ini, mana yang Bapak Ibu hendak? Ibu ini apa? Tanggapannya. Dari 5 posisi kontrol ini, mana yang Bapak Ibu hendak? Yang paling tepat? Saya rasa ini paling sebagai pemantau, kita dulu selalu memantau siswa kita. Yang mana? Di antara A, B, C, D. Ya, posisi yang Ibu pilih sebagai posisi kontrol guru. Pemantau. Ya, pemantau. Ya. Oke, kita lihat sebentar. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Ibu Masjid. Posisi kontrol guru dari beberapa di sini ya. Kalau saya B, pembuat merasa bersalah. Iya. Karena biasa saya kadang saya kurang kontrol emosi. Ya. Biasa murid saya itu melakukan kesalahan. Selalu saya bertindak tidak sesuai apa ya? Tidak sesuai dengan hukuman yang pantas dari murid saya. Jadi setelah nanti saya sadar itu kalau saya sudah melakukan sesuatu pada murid saya bahwa saya itu tidak pantas memberikan hukuman terhadap dia apa yang telah dia lakukan pada saat proses PDN. Misalnya, saya kurang lengkap ya. Terima kasih. Tunggu dulu. Ya. Oke. Luar biasa jawaban-jawaban Ibu Nirma tadi menyampaikan posisi kontrol pemantau. Kemudian Ibu Masjian membuat merasa bersalah. Joko, kamu berbuat salah, kamu tidak ingat apa yang Ibu sampaikan tadi. Siapa yang kamu seperti itu, kamu tidak kasihan sama guru. Maka siswa tersebut mengatakan, ini Masjian Ibu guru. Anu lagi. Dia merasa bersalah gimana? Dia pernah masih bersalah. Tidak pernah ada pemilihan dalam dirinya. Dia bawa terus ke belakang. Jadi itu. Jadi tadi saya sudah jelaskan
Contoh, penerapan 5 posisi kontrol guru. Coba lihat ada kasus murid membuang sampah sembarangan. Jika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, jadi guru ini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, kita akan menghukum kepada siswa. Maka kita sampaikan cara itu. Nah, kenapa kau buang sampah sembarangan? Kau lagi ini apa? Sebanyak 10 kali. Kita tidak pernah tahu anak ini kira-kira bagaimana latar-latarnya. Dia penderita asma, dia penderita ada penyakit gangguan lain, atau dia sudah sarapan di rumah, atau dia tidak mendapatkan perhatian dari rumah, atau bagaimana? Kita langsung masuk rumah, pokoknya sesuai dengan keinginan kita. Tak ada bahwa kita yang terbaik. Dalam perjalanannya ternyata ada pisang ketika dia lari dengan lapangan depan. Maka siapa yang harus bertanggung jawab? Pasti dia sekolah. Ternyata individu belum apa-apa anak bagaimana sudah langsung dipukul. Ini juga yang terjadi pada diri saya. Dan setelah saya belajar ternyata memang itu individu. Ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Biasa kalau pembuat rasa bersalah ini kalimatnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu harus selalu saja beritahu Bapak. Itu contoh. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian dia akan meningkat dia punya perasaan bersalahnya. Berlalu terjadi terus menjadi nilai negatif. Seharusnya dengan nilai positif. Kemudian jika posisi orang kita ambil sebagai teman, jadi guru menganggap muridnya adalah teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak yang sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Itu posisi teman. Lebih baik, lebih bagus daripada berhubung dengan teman rasa bersalah. Tapi kalau solusi lagi. Kemudian yang keempat ada pemantau. Contoh, guru menantang diri. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu kalau bersih-bersihnya, sekarang kamu bersihkan sampahnya dan jangan diulang lagi. Kita pantau ya. Sampai yang diulang lagi, kita sudah bersihkan dan jangan diulang kembali. Tapi itu bukan sebagai solusi saja. Ada yang paling tepat, yaitu manajer. Manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu contoh cakapannya. Kita sebagai guru. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nanti anak itu sendiri yang menjawab. Anak itu sendiri yang menemukan sebuah kesalahan dan dia belajar dari sebuah kesalahan. Jangan kita yang memberikan solusi. Biarkan anak itu sendiri yang menemukan solusi, belajar dari sebuah kesalahannya. Jadi kita berada pada posisi sebagai manajer. Bisa kira-kira apa itu dipahami? Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ada yang disebut dengan keyakinan keras. Bapak Ibu, ternyata setelah saya belajar di guru penggerak ini, saya baru tahu juga ternyata ada yang disebut dengan keyakinan keras. Keyakinan keras itu seperti apa? Di sana ada pertanyaan pemanggi yang Bapak Ibu lihat. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan keras? Mengapa kita memiliki peraturan keras tentang BM? Bila wilayah ke dalam rumah. Coba Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan. Ibu Masih itu mungkin kata-kata. Jadi ada pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan BM bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Ya, dapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya coba menjawab sesuai pendapat saya. Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di sini pendapat saya, mengapa kita harus menggunakan helm saat menggunakan roda 2 atau motor? Di sini juga
seluruh hadirin. Oke, terima kasih. Nah, tadi disampaikan bahwa yang paling utama itu adalah prinsip keselamatan. Dari kasus ini, berarti nilai-nilai yang perhatian adalah keselamatan. Itu nilai yang perhatian. Tetapi jika kita kembali pada motivasi eksternal, maka saya harus menggunakan ini. Kenapa? Saya takut dalam perang sama. Jangan sampai saya pakai dengan saya tidak uang. Itu kan motivasi eksternal. Tetapi tidak berlangsung, tidak berpanjang, tidak bermain, hanya sebentar saja. Jadi ketika saya tidak ada apa-apa di sana, ya dia itu kayaknya sudah biasa saja seperti itu. Ternyata dia yang perhatian apa yang lain itu adalah datangnya dari motivasi intrinsik, datangnya dari identitas diri. Semua kesadaran bahwa ketika kita menggunakan itu keselamatan kita berselara. Itu motivasi intrinsik yang harus dibangun. Oke. Kemudian, nah, ini pengertian tentang keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas yang lebih bagus menyebutkannya? Katanya, redaksinya yang lebih bagus. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa kami komentar? Ibu Hasian, komentar. Pak Justus, kalau saya yang telah berlangsung yang saya bisa tanyakan, terima kasih. Ada tadi contoh penerapan 5 posisi. Robert. Yang pertama, yang sebenarnya kan Pongkuku di sini berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, Pongkuku ini contohnya misalnya seperti yang memberikan dukungan seperti misalnya guru atau saya. Dia yang harus berlari kalau yang dibutuhkan. Terus saya mohon maaf saya belum terlalu mengerti ini makna katanya ini Pongkuku dengan Mongkuku. Karena dalam seperti ini perlu seperti saya ini mungkin sudah saya katakan apa ya bahasa Indonesia dalam penggunaan mana kata menggunakan sini seperti ini wajar dan saya tidak malu-malu bertanya kepada Bapak mungkin Bapak karena apa mungkin tapi mungkin Bapak ya tentang pembuku, karena ini pembuku berlari 10 kali. Nah, mengapa tidak yang dihukum yang berlari 10 kali? Terima kasih Pak. Oke, walaupun diskusi belum dibuka, tapi tidak ada masalah kita selesaikan. Ya, tadi ini. Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak Justus tadi tentang hukum ini. Apakah hukum ini masuk itu guru sendiri yang berlari atau siapa yang berlari? Nah, hukum yang dimaksudkan ini adalah di sana tadi kita sudah jelaskan tentang posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol yang kita ambil adalah hukum. Nah, hukum ini adalah guru. Saya dihukum, ya murid. Dihukum untuk berdiri di lapangan sebanyak 10 kali. Tetapi lagi-lagi bahwa hal ini tidak dalam sebuah pembelajaran di sekolah. Karena posisi kontrol ini ternyata keliru. Ya, jadi itu tadi saya jelaskan bahwa yang melakukan hukuman itu adalah penghukum itu dimaksudkan guru. Ya, yang kita hukum itu adalah murid kita. Oke, lanjut Bu. Karena ini materinya panjang. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kita percayai dalam sebuah kelas. Misalnya kelas 7. Kita sepakat itu. Tadi ada pertanyaan sebelumnya, kenapa peraturan kelas? Kenapa ada kelas? Kalau peraturan kelas, ini sifatnya satu arah. Yang menentukan peraturan itu adalah guru.
sebagai super DJ, ya kan? Yang datang sebagai seakan-akan bicara yang paling sempurna. Ternyata begitu. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibentuk dua arah dari beberapa sudut. Kita ibaratkan itu semua untuk membicarakan kira-kira keyakinan kelas apa yang paling tepat di kelas berdasarkan prinsip nilai-nilai persatuan itu. Nilai-nilai persatuan misalnya di situ tertulis misalnya biasanya peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Kata dilarang. Kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat positif. Keyakinan yang apa? Keyakinan yang pertama adalah kesehatan. Itu menjadi masalah di sini, kesehatan. Tapi kalau kita paham bahwa kalau kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita bisa sehat. Lingkungan kita terjaga. Itu contoh. Ya, oke. Itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang setelah itu kita bentuk, yang sudah kita bentuk, yaitu kelas 7 bersama wali kelasnya. Misalnya itu ada keyakinan kelas 7, ya, yang memberikan ide atau pendapat itu untuk menjadi sebuah keyakinan kelas adalah sifat itu sendiri. Misalnya ada gambar keyakinan kelas yang mereka tulis sendiri, setelah itu mereka sepakat. Dan mereka bertantangan di bawah. Jadi keyakinan kelas itu adalah sifat itu sendiri. Bukan kita dari guru, bukan. Kalau dari guru, besok-besok nanti motivasi internalnya itu hanya untuk yang ditemukan di keyakinan kelas itu adalah motivasi internalnya datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kebetulan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja ada perbandingan sesuai kondisi kelas, kemudian semua aturan kita dalam hubungan keyakinan kelas, kemudian nilai bersedia, kemudian kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang mereka bentuk sendiri ini, besok-besok ada perubahan atau misalnya yang mereka makan, maka mereka sendiri menyimpan dalam diri yang pada sebuah kertas dan sebuah kertas. Nah, ini yang paling tepat untuk kita gunakan di kelas. Bukan dalam kertas, tetapi dalam kelas. Karena sifatnya, ya, kita buat pada kesempatan itu dan hal yang dari itu, karena tidak hanya dari siswa itu sendiri. Jadi besok kalau mereka melakukan pelanggaran, ada sendiri pertanyaan pada diri. Keyakinan kelas apa yang saya anggap? Misalnya di situ tertulis membuang sampah pada tempatnya. Maka kita tanya yang bersangkutan pada siswa pelanggaran, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Ya, keyakinan kelas tentang peduli dalam kebersihan. Itu maksudnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang lain mudah-mudahan dalam masalah ini segitiga restitusi. Ini yang kita dengar Bapak Ibu. Dari 5 posisi pemerintah tadi. Ini yang kita dengar yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh ibu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian harapannya yaitu pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tidak yang salah. Yang terakhir adalah mendengarkan keyakinan. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah tahapan tadi menstabilkan identitas. Apa yang ada di sana? Yaitu salah satu contoh percakapan yang ada berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi murid kita bersalah, jangan kita justifikasi bahwa mereka itu negatif, mereka itu konyol atau mereka itu berbuat yang tidak dikenal itu. Kalau dia berbuat salah, jangan dulu harus dihukum. Kalau dihukum harus direstitusi namanya. Harus direstitusi. Ya. Nah, dalam kegiatan restitusi itu ada beberapa pertanyaan yang dia harus. Ya, misalnya yang pertama berbuat salah belajar. Kita berikan mereka kepada oh iya, tadi kamu membuang sampah, kamu tidak sadar bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dalam kelas.
tetapi kamu harus melakukannya dalam batas kewajaran. Setiap orang melakukan salah itu wajar. Maka yang kita lakukan adalah yang memperbaiki kita tadi kalimat. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Itu kalimat-kalimat pada kegiatan dan kita. Kemudian apa itu pernah melakukan itu, ya. Kemudian apa tidak mau mencari siapa apa yang mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu juga berhak merasakan itu. Itu kalau mereka dalam kegiatan mensajikan diri kita. Bukan kita utari, bukan kita menjas bahwa anak ini salah. Kalimat-kalimat salah satu yang saya sampaikan tadi di rumah. Kalimat-kalimat tepat. Hal kita tadi diri kita sendiri. Jangan langsung mendukung. Kita tambahnya. Ini jangan kita tidak pernah berdiskusi. Yang ada hanya kita. Kemudian yang kedua adalah validasi dengan masalah. Contoh sebuah pertanyaan. Kamu pasti jelas tentang pengalaman ini. Kamu cuma saya bertanya. Oh iya, tadi saya tidak sengaja. Saya tidak benar untuk sampah di bawah kelas. Kita ada diskusi. Kita harus diskusi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari saya. Ahli kasus ya. Kemudian kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang biasa kita lakukan dalam kegiatan validasi tidak biasa. Jadi kita berbuat salah, jangan kita membuat kalimat-kalimat yang negatif, harus positif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan yang kita buat, kita tanyakan kembali. Nah, kamu ini tidak mulai keyakinan yang kita buat bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dia akan berkata, oh ini bagus, ini bagaimana keyakinan yang kita buat. Kalau harus membuang sampah pada tempatnya, itu contoh. Dia berdialog dengan diri sendiri. Jangan kita takut atau jangan kita menjadikan atau memberikan dia punya tumbuh kembang. Yang kedua dia apa saja yang kita sepakati bersama. Kita sampaikan di dalam kelas tadi atau di kelas yang kita buat ini apa yang akan kita sepakati dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Oh ini betul ini kebersihan atau ini kesehatan. Yang akan bercerita dengan sendiri. Kemudian seperti apa yang harus dilakukan ketika menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang paling seperti apa? Itu juga contoh percakapan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, ini adalah dokumentasi penerapan tiga institusi yang pernah Bapak Ibu lihat ketika saya menangani anak-anak. Ya, biasanya ya kalau saya menangani anak-anak, saya gitu belum masuk di pintu, anak-anak sudah ketakutan. Mau diapakan lagi saya ini? Mau dipukul lagi? Ya, ternyata itu keliruan. Ini yang perlu kita bersama. Karena tadi saya sampaikan bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman bagi murid-murid kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya. Apakah di rumahnya dia sudah sarapan? Apakah di rumahnya dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya? Atau apakah ada kegiatan-kegiatan yang ternyata ada masalah dari rumah itu sendiri? Maka sekolah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk mereka. Ya, kita harus tahu, kita harus tahu mengakses siswa kita dari segi latar belakang sosial dan budaya. Itu yang paling perlu Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan diskusi. Yang mana yang gambar pertama itu adalah siswa membuang sampah sembarang tempat. Yang kemudian yang kedua adalah siswa datang terlambat. Ya. Ini adalah proses diskusi, percakapan atau dialog yang dilakukan oleh guru dan siswa. Lebih baik siswa yang bercerita dengan diri. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Nanti dia bisa. Ada? Oke, yang terakhir ada pesan bijak yang disampaikan oleh Bapak Pemimpin kita di Ayat Suara. Yang sedang tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan di apel. Pesan bijak beliau bahwa inarso suprodo imanyo mangkaso tuturi handaya. Yang pertama bahwa inarso suprodo di depan berisi keadaan. Kemudian imanyo mangkaso kita akan bersemangat atau membangkitkan semangat dan di belakang kita memberikan dorongan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan. Jadi yang pertama adalah prinsip keadaan,
bagaimana bisa kita mengajarkan atau kita menghilangkan sesuatu yang berbuat baik, tetapi kita sendiri keliru dalam memberikan contoh. Misalnya kita datang terlambat, misalnya kan, kemudian kita menyampaikan sama anak, nah, kenapa kamu datang terlambat? Sudah jam berapa ini? Sementara kita sebagai gurunya datang, misalnya jam 40 atau jam 8 atau jam 9. Nah, ini akan menolak jalan sendiri. Seribu kali kita berucap, tidak akan pernah dilaksanakan dengan anak-anak. Karena tidak ada yang patut kita lakukan di sekolah saja. Itu benar. Atau misalnya kalau kita di pulau dari Jawa, itu juga bukan benar yang dilakukan. Pernah saya berkata kalian, ketika ada guru yang pulau dari Jawa misalnya, dia bilang, oh guru, apa itu sudah pulang ke guru, karena memang kan tahu dari dia bukan. Padahal guru yang bersangkutan berkaitan ini ke KS atau kepada teman-teman guru. Saya datang kan bertanya begini. Artinya, oh ternyata ya, cara mengajarnya melihat apa yang terjadi. Melihat apa yang terjadi. Ya. Oke, kemudian ya. Mungkin cukup saja Bapak Ibu dari pemaparan saya. Kalian sudah berapa? Ya. Nanti penguatan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak sudah bersama kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan pembelajaran bersama buat kita semua. Baik, saya ini mengucapkan saya bisa dimaafkan dari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bersama Pak Faiz. Baik, terima kasih. Luar biasa presentasi dari saudara kita, Bapak Taufik Akbar SPD. Memang sudah layak menjadi fasilitator daerah, minimal fasilitator sekolah.